Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang dan bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang, alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan praobservasi kali ini kita akan membahas beberapa hal terkait dengan perencanaan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Nah, tujuan dari percakapan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada Ibu untuk menjelaskan perencanaan, kemudian tujuan pembelajaran, serta strategi yang akan Ibu terapkan di kelas. Nah, selain itu kita juga akan mendiskusikan area pengembangan yang hendak Ibu capai dalam proses belajar mengajar ini. Nah, semoga percakapan ini dapat membantu kita mempersiapkan proses pembelajaran yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, untuk hal yang pertama adalah saya ingin mengetahui tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada pembelajaran kali ini. Baik, Ibu, terima kasih. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada materi bahasa Indonesia yang akan saya ajarkan nanti ini yaitu saya berharap siswa mampu menyampaikan cara merawat diri, kemudian dia mengetahui kata-kata sehari-hari, dia paham, kemudian bisa menggunakan kata-kata tanya di dalam kesehariannya dan bisa melihat dari cerita yang ada yang sudah saya persiapkan, Bu. Itu anak-anak bisa melihat kata-kata tanya apa saja yang ada dalam cerita tersebut. Berarti kemungkinan ada 4 ya tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai. Bagian yang kedua yang ingin saya tanyakan adalah bisakah Ibu menjelaskan area pengembangan yang hendak Ibu capai dan menjadi fokus dalam pembelajaran Ibu, seperti mungkin pengembangan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, atau bisa jadi Ibu ingin mengembangkan aspek sosial emosional murid kita. Iya, terima kasih, Bu. Selain ingin benar yang Ibu sampaikan tadi bahwa mengembangkan keterampilan sosial murid itu adalah hal yang memang setiap harinya akan kami gali, terlepas dari mata pelajaran yang akan saya ajarkan hari ini. Nah, jadi selain keterampilan sosial emosional yang pertama, kemudian saya juga ingin mengembangkan kolaborasi anak-anak dalam bekerja sama dalam mengerjakan LKPD. Kemudian ada juga mengembangkan kemandirian anak-anak, bagaimana dia punya inisiatif, bagaimana dia mengerjakan secara mandiri apa yang sudah dipersiapkan untuk dikerjakan oleh anak-anak. Wah, Masya Allah, sangat menarik ya, Ibu. Nah, bisakah Ibu menguraikan strategi, metode atau pendekatan yang akan Ibu gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Baik, Bu, strategi yang saya persiapkan di sini ada 3 rencananya, Bu, ya. Semoga berjalan dengan lancar. Yang pertama, saya menerapkan strategi pembelajaran kooperatif. Iya. Kemudian yang kedua, saya berusaha bagaimana anak-anak bisa menarik perhatiannya untuk tetap belajar dengan efektif. Kemudian yang ketiga, strategi yang saya gunakan adalah menggunakan teknologi dalam pembelajaran yang saya ajarkan pada pertemuan kali ini. Baik, Ibu, semoga ya segala perencanaan dalam pembelajaran Ibu bisa tercapai sesuai dengan harapan. Amin. Terima kasih atas kesempatan Ibu dalam percakapan praobservasi kali ini. Ya, Assalamualaikum. Salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Miss Hasma. Iya, selamat siang. Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Miss? Alhamdulillah baik, sehat sekali. Cerah matahari di sana. Oh, alhamdulillah. Baik, Miss. Apa tujuan utama kita dalam pertemuan ini, Miss? Begini Miss Insana, saya ini menemui Miss Insana ini saya mau kembali merefleksikan pembelajaran yang saya lakukan kemarin di kelas mengenai materi bahasa Indonesia yang kemarin. Saya ingin bincang-bincang apakah metode saya ini sudah benar atau seperti apa, masih ada yang perlu ditambahkan atau seperti apa Miss Insana. Masya Allah, baik Miss Hasma. Jadi tujuan kita hari ini adalah ingin merefleksikan pembelajaran yang telah Miss Hasma lakukan di kelas 2 kemarin. Kemudian kita akan melihat kekuatan dan kelemahannya serta merencanakan langkah-langkah perbaikan untuk kedepannya, ya Miss Hasma ya. Nah, menurut Miss Hasma, bagaimana pelaksanaan pembelajaran kemarin, Miss Hasma? Pelaksanaan pembelajaran di kelas 2 kemarin itu Miss, alhamdulillah sangat antusias ya. Anak-anak sangat senang mengikuti pembelajaran pada pembuatan kalimatannya ini. Namun memang beberapa siswa ini masih mengalami kesulitan. Nah, ya jadi alhamdulillah ya, saya juga melihat bahwa murid-muridnya Miss Hasma ini sangat antusias ya, apalagi Miss Hasma telah memberikan pertanyaan pemantik di awal pembelajaran, itu menambah antusiasme mereka ya. Nah, menurut Miss Hasma, apa saja kesempatan atau pencapaian yang berhasil Miss Hasma raih dalam pembelajaran kemarin? Apa namanya Miss ya, kalau untuk pencapaian yang saya rasakan pada saat pembelajaran itu, selain merasa antusiasnya anak-anak, saya merasa bahwa anak-anak itu sudah sebagian besar memahami apa yang saya sampaikan. Kalau misalnya saya mau range-kan Miss ya, dari antara 1 sampai 5 ini pada pembelajaran kemarin itu,
saya bisa mengambil kesimpulan bahwa anak-anak saya itu kemarin di kelas 2 ini sudah bisa berada pada range 3,5 bisa. Luar biasa, karena- Masya Allah ya. Alhamdulillah Range 3 sudah, sampai 5. sudah memahami lah. Baik. Nah, tadi Miss Hasma mengatakan bahwa sudah sebagian besar, ya. Kira-kira berapa persen itu Miss Hasma siswa yang telah meraih hasil pembelajaran yang memuaskan? Kalau saya persentasekan mestinya sekitar ya bisa 85%. Oh, Masya Allah, 85%-nya. Bagaimana dengan hasil asesmen formatif yang telah Miss Hasma lakukan? Apakah itu sejalan dengan antusiasme mereka di kelas? Benar sekali, Miss. Setelah melihat proses pembelajaran yang antusias, kemudian melaksanakan proses asesmen, alhamdulillah anak-anak sejalan dengan apa yang terjadi. Jadi pada saat pembelajaran antusias, kemudian pada saat saya memberikan tesnya, alhamdulillah mereka bisa mengerjakan, walaupun memang tidak bisa dipungkiri Miss, ya, ada beberapa yang memang belum paham, masih perlu dibimbing. Itu mungkin bisa menjadi tantangan tersendiri ya buat Miss Hasma. Nah, tantangan selanjutnya Miss Hasma dari hasil asesmen formatif yang telah Miss Hasma lakukan, karena sudah lebih dari 80%, artinya ada kurang lebih 20% siswa mungkin yang belum mencapai ya. Nah, kira-kira apa saja tantangan dalam pembelajaran tersebut? Iya, tantangan yang saya hadapi itu Miss, karena memang pada saat penjelasan itu masih ada beberapa siswa termasuk yang 20% itu anak saya ini masih bingung membedakan antara kalimat tanya dengan kalimat informasi atau kalimat berita Miss. Jadi itu yang menjadi menjadi tantangan saya, bahwa di kelas itu tidak mencapai 100% seperti itu yang langsung memahami materi yang saya sampaikan. Baik, Miss Hasma, sangat menarik sebenarnya ini karena alhamdulillah sudah ada 80%. Nah, kita sisa ingin memperbaikinya itu 20%. Nah, terkait dengan kalimat tanya dan kalimat berita atau informasi yang Miss Hasma katakan tadi, apakah pembelajaran sebelumnya itu sudah pernah dilaksanakan atau sudah pernah belajar sebelumnya terkait dengan kalimat tanya atau kalimat informasi atau kalimat jenis kalimat lainnya? Kalau di sebelum masuki kalimat tanya ini Miss, memang ada materi sebelumnya itu membuat kalimat, namun memang belum masuk pada kalimat tanya. Membuat kalimat, kemudian kata-kata apa saja yang bisa digunakan dalam kalimat tanya tersebut. Nah, itu juga sudah. Nah, untuk masuk pada kalimat tanya tersendiri ini, membuat kalimat tanya memang baru pertemuan pertama Miss. Jadi kalaupun ada yang masih belum paham, ya mungkin bisa saya maklumi lah Miss, seperti itu. Baik, Miss Hasma ya. Jadi sudah pernah sebelumnya membuat kalimat dan ini adalah pertama kali membuat kalimat tanya. Iya. Bagaimana dengan kalimat informasi atau kalimat biasa kan? Memang tadi seperti Miss Hasma katakan bahwa sudah pernah membuat kalimat biasa, namun pernahkah dijelaskan bahwa jenis kalimatnya? Terkait jenis kalimatnya yang Anda pelajari di kelas. Di sinilah kemarin Miss, pada saat masuk pada kalimat tanya dengan kalimat biasa, di sini baru saya gandengkan dengan kalimat informasi. Seperti apa pada saat anak-anak bagaimana membedakannya Miss? Baru saya jelaskan, ternyata begini. Nah, kalimat informasi itu bisa dari intonasi, bisa dari kalimat tanya itu bagaimana intonasinya, dengan kalimat informasi itu bagaimana intonasinya, dan kata-kata apa saja yang biasanya ada pada kalimat tanya yang menandai. Seperti itu Miss. Iya, baik Miss Hasma. Nah, terkait dalam pembuatan kalimat tanya, kita mungkin menemukan ini kan masih kelas 2, apakah ada muridnya Miss Hasma itu yang masih butuh bantuan dalam membaca? Iya Miss, betul sekali, karena memang membuat kalimat ini adalah berada pada level yang baru untuk anak kelas 2. Jadi selain mereka memang masih kesulitan membaca, memang ada beberapa yang masih dibantu juga, sehingga membuat kalimat ini dia bisa, hanya memang harus didampingi, karena harus diberitahukan, karena kalau diperlihatkan secara tulisan Miss, dia masih kesulitan. Jadi mungkin juga yang
memberikan hambatan buat anak-anak tersebut. Baik, jadi kita bisa mengatakan bahwa 20% anak ini mengalami kesulitan membaca, ya. Iya. Nah, bagaimana kira-kira dengan kemampuan mereka dalam berbicara atau mengungkapkan bahasa? Kalau mengungkapkan sih sebenarnya nggak ada masalah sih kalau saya, Miss. Iya, alhamdulillah. Untuk mengungkapkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka sampaikan, saya rasa tidak ini, Miss. Iya. Alhamdulillah sih tidak terjadi apa namanya, tidak ada yang sulit untuk mengungkapkan apa yang ingin dia sampaikan. Baik, Miss Asma. Nah, kemudian kita beranjak setelah mereka telah murid-murid ini telah memiliki kemampuan membaca, ya ada 20% mungkin yang mengalami kesulitan membaca. Nah, apa bentuk diferensiasi di kelas terkait pembelajaran kemarin, Miss Asma, yang lebih untuk memenuhi kebutuhan belajar 20% siswa yang mengalami kesulitan ini? Iya, jadi memang kemarin ini yang yang memang belum terlalu paham ini Iya. dihadapi secara individu. Iya, secara Jadi individu. ya, saya melihat kekurangan mereka di mana. Misalnya Iya. anak saya ini kan ada yang misalnya sulit membaca. Saya berikan informasi secara langsung. Saya langsung apa namanya, berbicara secara langsung kepada siswa yang bersangkutan. Kemudian yang termasuk juga dalam 20% ini saya hampir berkomis bahwa di kelas saya itu memang juga ada yang berkebutuhan khusus, yang ada pendampingan, yang ada pendampingnya, sehingga memang masuk pada apa namanya, yang 20% ini yang menjadi apa namanya, bagian dari 20% ini siswa saya. Selain dari yang memang apa namanya, yang kurang bisa membaca seperti itu. Oh iya, betul. Tadi Miss Hasma mengatakan bahwa ada satu siswa, ya? Iya, satu Siswa yang berkebutuhan. Iya. Iya. Bagaimana bentuk pendampingan Miss Hasma kepada siswa tersebut saat pembelajaran kemarin? Iya, kalau untuk yang Ananda Miro, iya, untuk yang karena kan dia memang ini, Miss, jadi saya bercakap-cakap secara langsung, terus saya memancing dia untuk menanyakan sesuatu kepada saya. Nah, pada saat dia sudah mampu bertanya, saya anggap bahwa oh, ini sudah bisa, ini sudah saya capai tujuan yang saya inginkan. Jadi seperti itu, Miss. Cuman memang kan kemarin baru pertemuan pertama, jadi saya pikir mungkin pertemuan selanjutnya akan saya lebih gali lagi seperti itu. Iya, baik. Wah, sangat menarik ya, Miss, ya. Iya. Baik, Miss Hasma. Nah, apakah Miss Hasma setelah menjelaskan beberapa tantangan atau hambatan dalam pembelajaran tersebut, kira-kira apa solusi dari Miss Hasma untuk mengatasi kebingungan murid-murid kita ini, ya, terkait dengan kalimat tanya, perbedaan dengan kalimat tanya dan kalimat informasi? Iya, Miss. Insya Allah nanti ini saya akan berencana untuk membuatkan lagi aktivitas, Miss. Jadi saya insya Allah pada pertemuan berikutnya ini rencananya saya akan membuatkan kelompok kepada siswa. Jadi di mana pada saat dia berada di kelompok-kelompok kecil itu anak-anak mengidentifikasi yang mana kalimat tanya, kemudian setelah itu saya akan meminta kepada siswa untuk membuat kalimat tanyanya melalui gambar mungkin atau melalui kalimat yang saya berikan seperti itu, Miss. Masya Allah, ya. Jika bisa disebutkan bahwa itu adalah termasuk diferensiasi konten, ya. Iya, bisa, Mas. Ya, sangat menarik, ya. Menurut saya itu adalah ide yang sangat bagus. Nah, selanjutnya apa rencana utama Miss Hasma untuk pembelajaran berikutnya agar murid kita itu lebih paham tentang kalimat tanya? Ya, selain tadi apa namanya, memberikan dalam bentuk kelompok, Miss, ya, kemudian anak-anak mengidentifikasi, kemudian membuat kalimat tanya. Mungkin saya insya Allah ya berencana untuk bagaimana anak-anak terjun langsung dengan cara misalnya saya membuatkan seperti drama, ya, supaya anak-anak apa namanya, melakukan membuat kalimat tanya itu langsung secara kontekstual tersendiri langsung anak-anak ini. Jadi mereka akan semacam bermain peran, ya. Ya, bisa Maya. Wah, sangat menarik aktivitasnya, ya. Nah,
kembali lagi tadi terkait dengan bermain peran ya. Di sini Miss Hasma mengatakan itu akan menjadi rencana utama dalam pembelajaran berikutnya. Nah, apakah Miss Hasma telah mempertimbangkan skala prioritas dari aktivitas ini? Ya Miss, skala prioritas yang saya ingin capai di sini Miss, bagaimana anak-anak bisa memahami. Jadi bisa memahami dulu bagaimana cara apa-apa saja yang diperlukan dalam kalimat tanya. Jadi pada saat bermain peran di sini anak-anak bisa paham ciri-ciri kalimat tanya itu seperti apa, apa saja yang harus dia nampakkan pada saat dia bertanya seperti itu. Baik, itu adalah skala prioritas ya untuk mengetahui ciri-ciri dari kalimat tanya. Baik, sangat menarik sekali. Nah, apakah Miss Hasma telah menerapkan tema tertentu dalam pembelajaran kemarin untuk kalimat tanya tersendiri? Iya Miss, saya gabungkan dengan kebetulan pada bahasa Indonesia itu pada bab 2 memang tentang kesehatan, tentang kesehatan tubuh. Jadi temanya itu bagaimana anak-anak tahu cara membersihkan. Nah, dengan begitu juga dia bertanya, bisa melakukan pertanyaan atau memberikan pertanyaan kepada temannya kah atau kepada guru sendiri, apakah apa saja yang mau dia tahu tentang bagaimana dia cara membersihkan diri, kesehatan apa segala macam seperti itu. Jadi temanya tentang kesehatan ya, merawat diri. Iya. Adakah tema lain yang akan Miss Hasma berikan pada pembelajaran selanjutnya? Mungkin untuk pembelajaran selanjutnya ini Miss, karena kan dari kesehatan itu ada banyak, dari menjaga misalnya kesehatan mata, menjaga kesehatan tubuh. Nah, jadi mungkin temanya akan berganti pada kan yang kemarin itu yang pada saat pembelajaran itu lebih fokus pada kesehatan tangan dan mata. Jadi mungkin berikutnya saya akan fokus pada kesehatan apa seperti itu. Baik. Nah, kira-kira berapa lama ya waktu yang dibutuhkan Miss Hasma untuk mengimplementasikan rencana ini? Kalau untuk menyambungkan kalimat tanya dan pada tema tersebut, saya merasa insya Allah pada 2 kali pertemuan itu insya Allah sudah mencapai tujuan saya, tujuan pembelajaran yang saya angkat pada modul saya kemarin. Jadi ada 2 kali pertemuan menurut Miss Hasma ya. Nah, bagaimana dengan tema tertentu yang tadi Miss Hasma sempat katakan bahwa akan memberikan tema tertentu kepada murid-murid kita, apakah tetap dikaitkan dengan kalimat tanya tersebut? Tetap dikaitkan Miss, karena selain mengangkat dari tema kesehatan ini, saya juga ingin memperkuat pada kalimat tanya ini, penggunaan kalimat tanya. Jadi pada 2 kali pertemuan ini ada beberapa jenis kesehatan yang terangkat, kemudian semakin kuat pada tujuan saya mengangkat kalimat tanya ini, penggunaan kalimat tanya ini. Jadi membuat kalimat jadi insya Allah 2 pekan sudah, mudah-mudahan sudah ini. Baik Miss Hasma ya, berarti 2 pekan itu berapa kali pertemuan di situ Miss Hasma? Karena kan ini bahasa Indonesia Miss, dia pertemuannya itu dalam 1 kali pertemuan itu ada 3 jam pelajaran. Jadi memang sudah panjang pertemuannya. Jadi insya Allah banyak hal yang bisa tergali di situ. Jadi dari 2 pertemuan dari 2 pekan itu 2 kali pertemuan setiap pekannya. Jadi 4 kali pertemuan lah insya Allah. Baik, ya sangat menarik ya. Jadi Miss Hasma akan menerapkan tema-tema tertentu untuk lebih mengembangkan ya kemampuan siswa dalam membuat kalimat tanya. Nah, Miss Hasma, apakah Miss Hasma ini memiliki strategi khusus jika ada hambatan dalam penerapan rencana aksi ini? Rencana strategi ini ya Miss ya, mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik. Tapi kalau misalnya ternyata dalam perjalanan ada hambatan, saya tidak mencapai tujuan seperti itu maksudnya Miss ya. Saya akan menangani langsung secara individu, misalnya siswa saya misalnya tidak
mencapai tujuan yang ingin saya capai, misalnya ada 2 orang, 3 orang, nah ini akan saya beri tambahan. Jadi, Tambahan. iya, untuk siswa bersangkutan insya Allah saya akan beri tambahan pelajaran, ya, apakah di luar jam pelajaran atau mungkin pada saat temannya juga melaksanakan aktivitas lain, saya juga memberikan tambahan kepada ini dan lebih memperhatikan kepada anak tersebut. Baik ya, Masya Allah, Miss Hasma akan memberikan latihan tambahan ya secara individu kepada siswa tersebut. Nah, ketika kesulitan tersebut Miss Hasma telah memberikan tambahan, namun bagaimana ya jika 20% siswa tersebut atau mungkin sudah berkurang, misalkan kita misalkan yang sudah mencapai itu sisa yang tidak mencapai adalah 10%. Iya. Ya, bagaimana kira-kira solusi Miss Hasma? Itu tadi Miss yang saya sampaikan, kalau misalnya karena kan pada pertemuan berikutnya pastinya insya Allah ya berkurang yang tidak memahami. Ya, Nah itu yang beri saya yang saya akan berikan penanganan khusus, misalnya apakah saya memberikan latihan lagi atau saya kalau memang tidak mencukupi waktu pada jam pelajaran, itu yang akan saya berikan di luar jam pelajaran. Insya Allah seperti itu. Nah, saya ingin mengetahui Miss Hasma terkait latihan yang Miss Hasma akan berikan kepada individu tersebut. Ya, melihat dari kebutuhannya Miss. Jadi pastinya setelah saya melakukan beberapa kali pertemuan kemudian masih ada yang belum paham, pastinya saya identifikasi dulu dia sebenarnya kesulitannya di mana. Kalau misalnya seperti yang tadi yang ada yang misalnya kesulitannya membaca, berarti saya membantu untuk apakah saya membacakan atau saya memberikan kartu atau saya memberikan dia gambar, kemudian dia memberitahukan kepada saya secara lisan seperti itu Miss. Jadi saya akan memberikan penanganan sesuai dengan yang dibutuhkan siswa tersebut. Jika memang pada saat berjalan ya pembelajaran ini kemudian masih ada yang belum bisa, saya akan melihat hal yang kurang, kenapa sampai belum bisa seperti itu Miss. Wah, sangat menarik sekali ya Miss Hasma. Jadi beberapa strategi yang telah Miss Hasma jelaskan ya, salah satunya pemberian kartu kata ya, kemudian juga tadi adalah bermain peran. Nah, menurut Miss Hasma ini apa komitmen Miss Hasma ya untuk memastikan bahwa rencana yang Miss Hasma telah rencanakan ini akan berjalan dengan baik? Insya Allah Miss, selain membuat materi yang lebih interaktif, kemudian selalu melakukan refleksi, saya juga akan melihat terus perkembangan siswa Miss ya. Bagaimana perkembangan siswa setiap pertemuan. Kemudian selain itu saya akan meminta mungkin dengan berbincang dengan teman sejawat mungkin untuk melihat bagaimana saya mengajarkan kepada anak. Kemudian ya kalau memang diperlukan saya akan meminta lagi untuk melakukan supervisi lanjutan. Masya Allah. Iya. Sangat menarik ya Miss Hasma, bahwa Miss Hasma akan membuat materi yang lebih interaktif. Ya, Bu, bisa diberikan gambaran materi yang lebih interaktif itu yang seperti apa itu Miss Hasma? Materi-materi yang yang anak-anak lebih senang, seperti yang saya sampaikan tadi Miss, materi-materi misalnya anak-anak bermain peran, anak-anak bermain kata, kemudian misalnya mengacak kata-kata, kemudian anak-anak bisa membuat sampai menjadi kalimat tanya seperti itu Miss. Yang bisa memancing siswa dia lebih senang melakukan kegiatan tersebut. Jadi ya dengan harapan apa yang saya tuju juga bisa tercapai seperti itu Miss. Baik Miss Hasma. Nah, aktivitas tadi yang disebutkan itu merupakan mungkin adalah masuk dalam kegiatan lembar kegiatan peserta didik ya. Nah, kalau materinya sendiri Miss Hasma, adakah strategi khusus dalam pembuatan materi kalimat tanya? Materi-materi yang Miss Hasma akan berikan kepada beberapa individu ya yang berbeda. Seperti apa misalnya itu Miss? Maksudnya materinya, ya materi tentang kalimat tanya. Apakah cukup hanya di buku cetaknya saja
ya atau seperti apa? Tentunya sih tidak, Miss, karena pada pertemuan pertama saja ini apa namanya, saya memberikan materi dalam bentuk video, dalam bentuk audio, Iya. anak-anak dengar. Nah, ini akan semakin apa namanya, memperbanyak hal-hal yang anak-anak bisa lebih senangi. Jadi misalnya pemberian materi dari video kemarin, saya lihat anak-anak antusias, saya akan memperbanyak itu bagaimana, dan saya melihat apakah jangan sampai dia cuma senang menonton, Iya. tujuan saya tidak tercapai, tapi saya melihat lagi kembali apakah dengan pemberian video kemudian anak-anak senang dan tujuan bisa tercapai, itu akan saya tambahkan lagi pemberian materi seperti itu, Miss. Baik ya, Miss Asma, sangat menarik apa yang dikatakan Miss Asma. Nah, dalam perencanaan ini Miss Asma ya, siapa yang akan mendukung Miss Asma dalam menjalankan komitmen ini? Untuk yang mendukung apa namanya, komitmen saya ini, Miss, saya merasa bahwa rekan sejawat itu adalah apa namanya, support system yang paling bagus ya, Miss ya. Jadi saya akan meminta umpan balik dari rekan-rekan sejawat. Kemudian ya seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya memang diperlukan untuk saya meminta Miss Insana kembali untuk melihat proses pembelajaran, melakukan supervisi kembali, supervisi lanjutan untuk melihat proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas seperti itu, Miss. Iya. Jadi saya harapkan dukungan dari teman-teman dan dukungan dari kita. Iya. Baik Miss Asma, ada lagi kira-kira orang-orang atau bagian yang akan mendukung Miss Asma dalam komitmennya untuk menjalankan rencana tersebut? Selain rekan sejawat, kemudian supervisor, adakah lagi kira-kira orang yang menjadi pendukung Miss Asma? Iya, begini, Miss, kalau misalnya ini kan anak-anak kelas 2, jadi memang tidak lepas dari bagaimana juga orang tua membantu kita untuk terus mengawal pembelajaran yang ada di kelas. Karena kan memang anak kelas 2 ini, Miss, apa namanya ya, sampai di rumah itu juga ya kita harus tetap komunikasi dengan orang tuanya, apa-apa saja yang dilakukan di sekolah supaya bisa sejalan dengan yang ada di rumah. Jadi selain dukungan dari teman sejawat, dari pimpinan, dari apa namanya, dari supervisor, ya juga kita mengharapkan dukungan dari orang tua, bagaimana dia membantu kita untuk bagaimana tujuan kita secara umum ya, Miss ya, pembelajaran yang ada di sekolah itu berlangsung dengan baik. Baik, itu merupakan rencana ya untuk aksi selanjutnya. Nah, bagaimana dengan peran orang tua saat Miss Asma menemukan bahwa ternyata ada 20% siswa itu yang masih membutuhkan bantuan dalam kalimat tanya ini? Iya, Miss. Apa? Setiap kali pertemuan ini misalnya masih ada apa namanya, kan ada grup kelas, Miss ya. Iya. Jadi pada saat setelah selesai pembelajaran biasanya selain refleksi dengan rekan sejawat, dengan supervisor, biasanya kami di kelas itu ada komunikasi dengan orang tua. Alhamdulillah, misalnya pembelajaran hari ini tentang apa, saya biasanya masukkan di grup, alhamdulillah hari ini anak-anak belajar ini. Kemudian harap bantuannya karena misalnya masih ada ananda yang masih perlu dibantu dalam misalnya hal membaca kah atau apa segala macam. Jadi yang masuk dari 20% itu, Miss, kalau memang ada yang perlu dijapri orang tuanya, saya akan japri seperti itu. Jadi sebagai apa namanya, sebagai orang tua juga apa namanya, lihat anaknya, ternyata anakku belum bisa membaca, bisa seperti itu. Jadi memang ada komunikasi ke orang tua. Jadi 20% ini terbagi-bagi lagi dari apa saja kebutuhannya. Iya, betul. Iya, jadi hal itu yang saya sampaikan ke orang tuanya, tapi tidak di dalam grup. Yang untuk di grup itu secara umum saja yang saya sampaikan. Kemudian jika ada yang urgent, misalnya anak-anak misalnya perlu sekali perhatian, itu pasti saya sampaikan pada orang tuanya yang bersangkutan, seperti itu, Miss. Baik Miss Asma, terkait peran orang tua kembali, bahwa adakah pernah orang tua siswa yang telah memberikan
respon ya, atau memberikan aksi kepada atau apa namanya ya, semacam perlakuan kepada anaknya. Setelah Miss Hasma memberikan informasi bahwa anak Anda seperti ini, nah adakah umpan balik dari orang tua tersebut? Iya, betul sekali Miss, bahwa memang respon dari orang tua itu bermacam-macam. Ada yang meresponnya baik, ada yang ada yang membaca saja, kemudian ada juga yang menyerahkan ke sekolah Miss. Kayak misalnya begini, pada saat saya menginformasikan bahwa tabe anaknya seperti ini bun, masih perlu ini. Iya sibuk sekali kayak itu Miss. Ya bisa di sekolah Miss saja. Nah seperti itu Miss. Jadi memang respon-respon memang dari orang tua itu Miss, menjadi tantangan juga sih sebenarnya. Karena ada yang meresponnya positif dengan membantu Ananda misalnya di rumah, apakah dia membantu secara mandiri atau memanggil orang lain atau apa segala macam untuk yang tidak bisa membaca Miss ya. Tapi ada juga yang meresponnya itu Miss sudah itu masuk di sekolah, jadi bisa enggak itu anak-anak di sekolah Miss saja, maksudnya menyerahkan kepada sekolah bagaimana perlakuan yang bisa kita lakukan untuk memecahkan masalah. Betul ya, jadi respon orang tua itu berbeda-beda ya Miss ya. Nah, kemudian terkait tadi dikatakan ada satu siswa yang berkebutuhan, bagaimana dengan respon orang tuanya tersebut? Iya Miss, betul sekali. Ini juga yang yang menjadi dilema saya juga, dan maksudnya memang perlu saya perbincangkan juga sih Miss untuk Ananda Miro ini, karena kebetulan selain dia kan memang punya pendamping Miss ya. Iya, ada pendamping. Tapi pendamping itu dia memberikan untuk materi yang ada di sekolah, untuk materi yang ada di kelas itu Miss, bukan dia menterapi si Miro ini, memberikan terapi pada Miro ini, Ananda Miro. Maksudnya terapinya yang lain kan, dia merasa ini yang dibutuhkan, jadi dia tidak fokus pada tujuan pembelajaran yang ada di kelas seperti itu. Kemudian untuk respon orang tuanya itu karena sudah merasa ada pendampingnya, kadang kayak kurang mau repot begitu saya kan, dia bilang ada di pendampingnya, kalau misalnya ada apa-apa Miss bicara sama pendampingnya seperti itu. Jadi entah karena sibuk atau seperti apa, jadi menjadi dilema Miss, karena orang tuanya menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah, antara guru, wali kelas dan pendampingnya. Jadi maksudnya dia seperti kalau misalnya ada hal yang seperti itu Miss, bicarakan sama pendampingnya seperti itu. Jadi responnya begitu Miss. Jadi padahal kan kalau pendamping kan sudah ada memang di kelas Miss, jadi sudah lihat sebenarnya secara langsung sih kita bisa berbicara dengan pendamping, tapi kami ini mau juga ada kan pendamping tidak 24 jam kan Miss. Jadi sebenarnya kemarin harapannya saya untuk pada saat saya menghubungi orang tuanya juga, itu saya berharap ada penanganan khusus juga di rumah supaya sejalan dengan sekolah. Hanya saja responnya memang memberikan wewenang pada sekolah dan pendampingnya seperti itu. Betul sekali ya. Jadi peran pendamping itu tadi adalah juga memberikan terapi sebenarnya. Namun bagaimana kemarin peran pendamping tersebut? Karena saya juga sempat melihat pendamping tersebut mendampingi Ananda selama proses pembelajaran. Itu memang seperti mengarahkan, seperti mengarahkan. Nah, apakah memang seperti itu bentuk terapinya? Cukup dengan arahan saja atau apakah memberikan juga semacam bantuan secara langsung? Kalau dari saya pribadi sih sebenarnya begini Miss, pada saat pendamping ini sudah tahu tujuan pembelajaran yang ada di kelas, harusnya dia punya terapi sendiri, maksudnya apakah mengikutkan dulu pada proses pembelajaran, kemudian dia menjelaskan sesuai dengan kebutuhannya Miro, setelah itu memberi tambahan
sembari tambahan informasi atau apa yang menurutnya lebih cocok untuk dia terima sendiri, karena kan ini pendamping seperti mitra ya untuk Iya, kita. betul, Jadi betul. harusnya ini memang sejalan. Jadi selain mungkin memang perlu berbicara lebih lanjut lagi dengan pendamping Miro, saya juga mungkin perlu apalagi namanya mengevaluasi untuk untuk anak-anak yang berkebutuhan itu harusnya ditangani dengan cara seperti apa, seperti itu. Iya, baik Miss Asma. Jadi pendamping tersebut juga pasti memang Miss Asma katakan tadi bahwa sebaiknya mengetahui tujuan pembelajaran. Iya. Nah, apakah di awal atau sebelum memasuki pembelajaran tersebut Miss Asma telah memberikan informasi terkait tujuan pembelajaran yang akan dicapai? Benar sekali ya, setiap misalnya hari ini selesai pembelajaran, Iya. saya menginformasikan terlebih dahulu pada Miss Dewi Iya. untuk besok itu kegiatannya apa. Iya, jadi saya menginformasikan Miss Dewi besok itu kita persiapkan Ananda, kita mau belajar ini. Iya. Itu secara garis besar saja sih Iya. sebenarnya, Miss tidak mendetail bahwa ini tujuannya, Iya, ini betul. apanya. Jadi saya sampaikan saja kita mau belajar ini tentang ini. Iya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin ya saya sendiri nih yang mengambil kesimpulan sih, Miss ya. Apakah karena penyampaian saya tidak mendetail, ataukah memang tidak dipersiapkan seperti itu. Jadi pada saat pembelajaran Ananda Miro baru juga memulai. Harusnya dia kan punya kekurangan, Miss ya. Jadi harusnya kalau misalnya saya sih sendiri berpikir sebaiknya ini ada persiapan tersendiri dari pendampingnya mau bagaimana, dan ditambah dengan apa yang saya persiapkan untuk Ananda, untuk menambah ini supaya bisa memang sih lebih banyak daripada teman yang lain. Iya. Tapi karena untuk memenuhi kebutuhannya, Miss ya, Iya, betul. dia membutuhkan lebih banyak stimulus Iya, supaya dia treatment supaya dia lebih bisa paham pasti. Baik, Miss Asma, sangat menarik tadi terkait dengan peran orang tua, kemudian peran pendamping. Nah, bagaimana dengan peran pimpinan sendiri di sekolah ini? Kalau saya merasa sih, Miss, kalau kepemimpinan alhamdulillah apapun yang kita laksanakan itu alhamdulillah mendukung. Termasuk ini anak-anak yang berkebutuhan kan disiapkan pendamping itu. Iya. Salah satu bentuk dukungan Iya. sekolah, dukungan pimpinan untuk memperbaiki Iya. SDM siswa-siswa kita. Iya. Nah, maksudnya saya begini, kalau untuk peran pimpinan sih alhamdulillah sangat diperlukan. Iya. Cuma memang karena mungkin tidak bisa dikontrol semuanya, tidak terlihat semuanya, jadi mungkin memang bisa ada beberapa yang Seperti itu ya. Nah, kemudian kembali kepada peran pimpinan, pernahkah Miss Asma itu mencari solusi dengan bagian wakase kurikulum kita? Karena kan kita memiliki wakase kurikulum. Sebagiannya mungkin Miss Asma pernah bertanya ya, atau menceritakan untuk sekedar mencari solusi. Pernah, Miss, tapi ini kan lokasi kurikulum kita berganti. Cuman sebelumnya itu saya pernah menyampaikan untuk semua pendamping itu sebaiknya memang paham dengan kondisi anak-anak, kondisi lapangan, kemudian paham materi. Nah, itu pernah saya sampaikan, Miss, karena kenapa ini tidak apa-apa ya, mungkin disampaikan bahwa memang beberapa pendamping kita itu karena tidak adanya pendamping sehingga kita menerima yang mungkin tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Seperti itu ya untuk pendampingnya. Iya. Baik, Miss Asma, Masya Allah, semua orang-orang yang mendukung Miss Asma ya, dari orang tua, pendamping, kemudian pimpinan, rekan sejawat. Nah, masih adakah bentuk dukungan lainnya, Miss Asma?
sebenarnya kalau untuk bentuk dukungan lain sebenarnya masih banyak sekali sih yang saya butuhkan di sini sana. Dukungan apa namanya memenuhi yang saya ingin lakukan misalnya di sekolah, apakah dari fasilitas, dari baik. keuangan. Iya betul untuk mempersiapkan alat peraga, ya kan? Itu membutuhkan Begitu ya. Iya. Sangat menarik ya percakapan kita kali ini. Nah, Miss Hasma, apakah Miss Hasma ini siap untuk bertanggung jawab atas hasil dari rencana ini, baik suksesnya ataupun tantangannya? Insya Allah Miss, kalau persoalan siap sih namanya sebuah pekerjaan Miss ya. Insya Allah saya siap dengan bantuan, bimbingan, bantuan dari teman sejawat, bimbingan dari mereka, guru senior dan teman-teman yang lain, dan bimbingan dari supervisor, bimbingan dari pimpinan, dan dukungannya Insya Allah saya siap. Insya Allah siap. Iya. Nah, jika misalkan kita masih menemukan bahwa masih ada 20% ini masih tetap sama seperti ini. Nah, apakah bentuk rencana tersebut masih akan diterapkan atau akan mengubah dengan cara lain? Pastinya saya akan mengubah Miss. Kalau misalnya ternyata saya sudah melakukan pembelajaran dan ternyata masih, berarti ada missing di situ kan, berarti ada hal yang salah dengan apa yang saya lakukan. Jadi pastinya saya akan mengubah strategi bagaimana mengurangi 20% ini untuk paham dari apa yang ingin saya tuju, seperti itu sih Miss. Bisakah Miss Hasma memberikan satu strategi? Misalnya strategi jitu. Misalnya seperti ini Miss, karena kan pemberian misalnya materi sudah saya lakukan misalnya dalam bentuk video, kemudian saya sudah memberikan dalam bentuk audio juga. Nah, kalau misalnya masih ada 20%, saya akan mencoba untuk yang lainnya lagi, misalnya dengan anak-anak terjun langsung, apakah dia bermain peran tadi seperti itu, bermain peran bagaimana dia mengungkapkan kalimat tanya itu. Kalau masih lagi, berarti saya mencoba untuk membawanya keluar, melihat keadaan, kemudian saya mungkin bisa bertanya kepada siswa, mau coba dilihat apa yang ingin kamu ketahui dari ini. Nah, dengan dia bertanya pastinya saya merasa berarti ini sudah bisa menyampaikan apa yang ingin dia ungkapkan untuk saya misalnya. Baik, itu tadi adalah rencana strategi tujuan pembelajaran selanjutnya Miss ya. Nah, terima kasih Miss Hasma. Nah, menurut Miss Hasma, apa kesimpulan dari percakapan kita hari ini? Kesimpulan yang saya dapatkan pada percakapan kita hari ini Miss bahwa memang segala hambatan itu perlu untuk dipikirkan bagaimana solusinya, mencari jalan keluarnya seperti apa, kemudian memang tidak lepas dari dukungan, tidak lepas dari komunikasi dengan teman sejawat. Itu sih yang saya rasa Miss. Jadi memang apapun yang dilaksanakan di sekolah ini, kita sebagai pendidik, bahwa memang segala hambatan, hal-hal yang kita temui sebagai kesulitan itu akan menjadi mudah dan bisa dipikirkan pada saat kita berbincang-bincang seperti ini. Saya rasa seperti itu. Baik ya, Insya Allah segalanya dimudahkan Miss Hasma. Nah, bagaimana perasaan Miss Hasma nih selama proses coaching kita kali ini? Perasaan saya sebenarnya senang sekali Miss Insana, karena saya bisa menyampaikan apa yang menjadi unek-unek saya seperti itu. Jadi alhamdulillah saya merasa bahagia sekali sih Miss Insana. Ada lagi perasaan lainnya Miss Hasma? Perasaan apa sih? Kayaknya begitu. Iya, alhamdulillah sih perasaannya happy Miss. Happy ya, baik Miss Hasma. Terima kasih atas terima kasih atas percakapan kita pada hari ini. Semoga kita sama-sama mendapatkan manfaat dari apa yang kita bicarakan pada hari ini. Ya.
Baik Miss Asma, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Miss.